Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-77, 78 dan 79 dari surah Al-Ma'idah. Ketiga ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan kepada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka adalah orang-orang yang menerima kitab. Orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, yaitu yang menerima kitab Injil. Perintah Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan kepada Ahlul Kitab tentang larangan melampaui batas dalam perkara agama. Larangan melampaui batas dalam perkara agama. Nanti kita akan terangkan apa makna melampaui batas. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Ahlul Kitab jangan melampaui batas, karena perbuatan melampaui batas itu membawa kepada kesesatan, yaitu menjauh kemudian keluar dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Dan apabila keluar dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, maka bisa membawa kepada kekufuran. Dan itu sudah berlaku pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka melampaui batas, kemudian Allah menetapkan mereka sebagai orang-orang yang telah kafir. Kemudian apabila mereka tidak segera bertaubat, yaitu kembali ke jalan yang benar, kemudian mereka mati di dalam kekufuran, maka ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Apa sebab? Sebabnya mereka gagal dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Ujian hidup di dunia ini adalah untuk beriman atau kafir. Beriman berhasil dalam ujian, kafir yaitu menyimpang dari jalan yang benar, kemudian kafir menutupi kebenaran,
dengan hawa nafsu, disebabkan karena kebodohan atau kelalaian atau kesombongan, maka gagallah dalam ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keadilannya, yang berhasil dalam ujian disediakan surga, yang gagal dalam ujian disiapkan neraka. 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah menerangkan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab supaya jangan melampaui batas yang bisa membawa kepada kesesatan, kepada kekufuran. Tetapi bagaimana ahlul kitab tersebut? Apakah mereka mau dilarang? Tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu pendahulu-pendahulu mereka. Jadi mereka tetap memilih kesesatan. Bahkan mereka pula menyesatkan orang lain. Jadi mereka memilih kesesatan, kemudian orang yang tidak sesat mereka sesatkan pula, dan mereka terus sesat. Sesat maknanya menjauh dari jalan yang benar. Terus menjauh dan semakin menjauh dari jalan yang benar. Dan Allah menerangkan di antara perbuatan buruk di antara mereka, perbuatan buruk di antara mereka adalah apabila ada yang melakukan kesesatan, dan itu adalah perbuatan yang mungkar, kemungkaran, itu tidak ada yang mau melarang. Jadi membiarkan orang lain melakukan kemungkaran, tidak mau nasihat menasehati. Disebabkan karena tidak mau nasihat menasehati, tetap di dalam melakukan kemaksiatan, dan tidak ada yang melarang yang melakukan kemaksiatan tersebut, bahkan yang melakukan kemaksiatan dibiarkan melakukan kemaksiatan, bermakna melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kemudian yang melampaui batas dibiarkan terus melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Dan melaknat mereka bukan dalam jangka waktu yang pendek, tidak. Melaknat mereka dalam jangka waktu yang panjang. Pada masa dahulu panjangnya semenjak Nabi Daud alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam. Karena Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Jarak antara Nabi Daud dan Nabi Isa itu lebih kurang 1000 tahun. 1000 tahun. Dan apakah berhenti sampai masa Nabi Isa? Tidak. Terus sampai masa Nabi Muhammad, dan terus sampai hari ini, dan akan terus sampai hari kiamat. Karena memang tabiat mereka itu adalah durhaka, melampaui batas. Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat mana dijauhkan dari rahmat. Kemudian Allah menyebut di akhir ayat yang ketiga dari 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, di akhirnya Allah menyebut alangkah buruknya perbuatan yang mereka lakukan itu. Apa yang perlu kita fahami adalah apabila Allah menerangkan tentang mereka di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, maka jangan pula kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Sebab apabila mereka itu dilaknat oleh Allah, kalau kita melakukan perbuatan yang serupa dengan mereka, maka kita pun akan dilaknat oleh Allah. Kemudian ketika Allah menyebut bahwasanya perbuatan mereka itulah seburuk-buruk perbuatan, bermakna kalau kita melakukan perkara yang sama, perkara yang kita lakukan itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Maka mudah-mudahan ketika Allah menjelaskan tentang Bani Israel, tentang Ahlul Kitab, tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang memiliki perbuatan yang tercela, yaitu memilih kesesatan dengan mengikuti orang-orang yang sesat terdahulu, kemudian menyesatkan manusia, kemudian tetap sesat
berterusan sesat, menjauh dari jalan yang benar, mudah-mudahan ini akan menjadi peringatan bagi kita, yaitu untuk tidak mencontoh dan meneladani mereka. Yang akan dicontoh, yang diteladani itu yang baik, bukan yang buruk. Dan jangan sampai mengikuti gaya hidup mereka pula. Karena pada hari ini banyak umat Islam latah itu maknanya mengikut-ngikut. Seperti apa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, seperti itu pula yang mereka buat. Dari berpakaian, berkata-kata, dalam menjalankan rumah tangga, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Akhirnya hilang identitas Islam yang melekat pada dirinya sebagai seorang Muslim. Umpamanya di negeri kita ini sudah melekat nilai-nilai Islam, umpamanya pada bangsa Melayu identik dengan Islam. Bangsa Betawi itu identik dengan Islam. Dan masih banyak lagi bangsa-bangsa yang lain yang dahulu telah memeluk agama Islam dan telah menampakkan diri mereka sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan itu adalah identitas mereka. Sehingga kalau di dunia Melayu, kalau keluar Islam itu disebut keluar Melayu namanya. Karena Melayu tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Tetapi lihat Melayu sekarang, apakah betul orang-orang Melayu sekarang adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Membakar tongkang orang Cina, membakar tongkar pula orang Melayu. Melayu yang bagaimana yang seperti itu, dan seterusnya. Maka jadikan pengajaran bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang memiliki nilai-nilai yang mulia dan mesti dipegang teguh, dan itu adalah jalan yang benar. Selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah jalan yang benar. Tanpa jalan yang lurus itu yang kita tempuh, jalan yang lain yang kita tempuh, kita tidak menempuh jalan yang lurus, maka jalan yang lain yang kita tempuh itu adalah jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ini disebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi, dan tidak pula jalan orang yang sesat. Yang dimaksudkan adalah orang-orang Kristen. Itu di surah Al-Fatihah, dan tidak ada rasanya umat Islam yang tidak mengenal surah Al-Fatihah. Tetapi bagaimana surah Al-Fatihah tersebut tidak wujud di dalam kehidupan, tidak ada di dalam kehidupan, mestinya ada di dalam setiap sikap dan tindakan yang dijalani di dalam kehidupan. Inilah 3 ayat yang apabila kita perhatikan dari muqaddimah tadi, bahwasanya ayat ini masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang sebelumnya menerangkan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini melarang mereka dari melampaui batas dalam perkara agama. Apabila sebelum ini Allah menyeru mereka supaya bertaubat dan memohon ampun, maka dalam ayat ini pula Allah melarang mereka dari melampaui batas supaya mereka tidak tersesat dari jalan yang benar. Jadi 3 ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Bermakna yang mesti Rasulullah katakan adalah perkataan yang ditujukan kepada ahlul kitab. Kalau disebut ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. La taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu, ghairal haqq, tanpa kebenaran. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti ahwa'a qaumin, hawa nafsu suatu kaum atau manusia, sekelompok manusia, qad dallu min qablu, yang mana mereka itu telah tersesat sebelum ini. Maknanya yang dahulu tersesat. Siapa yang dahulu yang dimaksudkan? Yaitu yang tersesat sebelum kebangkitan Rasulullah. Sebelum kebangkitan Rasulullah. Wa adallu katsiran, dan hawa nafsu orang-orang yang menyesatkan kebanyakan manusia. Dan satu lagi, wa dallu an sawa'is sabil, dan orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dimaksudkan adalah setelah kebangkitan Rasulullah. Jadi ada 3 kelompok yang disebut di sini. Kelompok pertama yang telah tersesat dahulu sebelum kebangkitan Rasulullah. Yang kedua adalah yang menyesatkan orang lain. Dan yang ketiga adalah yang terus tenggelam dan hanyut dalam kesesatan, mulai dari masa Rasulullah ketika ayat ini diturunkan sampai hari ini, sampai kiamat. Maka jangan ikuti hawa nafsu 3 kelompok tersebut. Jadi ada 2 larangan, yaitu larangan melampaui batas, 1, dan larangan mengikuti kehendak hawa nafsu kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ayat berikutnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Kalau disebut Bani Israel, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bani Israel, anak-anak keturunan Israel. Israel gelar kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub itu cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ya'qub anak Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisani Daud, dengan lisan Nabi Daud. Bermakna lisan, lidah Nabi Daud mengucapkannya. Wa Isa bin Maryam, dan juga lisan Isa putra Maryam. 2 nabi disebut di sini, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Mengapa 2 nabi ini disebut? Ini sudah kita terangkan tadi, yaitu 2 nabi ini
adalah dua nabi yang menerima kitab suci. Nabi Daud menerima kitab suci dan Nabi Isa pun menerima kitab suci, dan melalui kitab suci itu Allah melaknat Bani Israel. Yang jarak antara dua kitab suci itu atau antara dua nabi itu lebih dari 1000 tahun. Dilaknat 1000 tahun. 1000 tahun itu berapa keturunan? Kalau satu keturunan 100 tahun bermakna 10 keturunan. Jadi kalau ada orang yang menyebut dikutuk 7 keturunan, ini lebih dari 7 keturunan, ini 10 keturunan. Tetapi ini hanya menyebutkan panjangnya mereka itu dikutuk, lamanya mereka itu dikutuk. Apa sebabnya? Zalika, yang sedemikian itu, bima, disebabkan karena asau, mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu senantiasa melampaui batas. Kanu adalah mereka itu la yatanahawna, tidak saling melarang antara satu sama lainnya, am mungkarin, dalam perkara mungkar. Jadi tidak melarang perkara mungkar, fa'aluhu, yang mereka lakukan. Jadi kalau ada di antara mereka itu yang melakukan kemungkaran, maka yang lain itu tidak mau melarangnya, membiarkannya saja. Itu urusan dia itu. That is not my business. Wah, itu bahasa Inggrisnya itu. Itu bukan urusan saya itu. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh perbuatan mereka itu adalah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas di dalam agamamu tanpa kebenaran atau dengan tidak benar, dan janganlah kamu mengikuti kehendak hawa nafsu manusia yang telah tersesat pada masa dahulu, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang sedemikian itu adalah disebabkan karena mereka durhaka, dan adalah mereka itu orang-orang yang selalu melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang satu sama lain tidak saling melarang dari melakukan kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh perbuatan mereka itu adalah seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Sungguh seburuk-buruk perbuatan apa yang mereka lakukan itu. Boleh juga. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyampaikan kepada ahlul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen, supaya mereka tidak melampaui batas dalam perkara agama, satu, dan supaya mereka tidak mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang yang sesat dan menyesatkan dan senantiasa dalam keadaan sesat. Itulah dia 2 larangan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Apabila kita adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah di dalam berdakwah,
Berarti apabila Rasulullah diperintahkan supaya berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, berarti kita pada hari ini juga diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi berdakwah dalam Islam bukan hanya untuk umat Islam saja. Berdakwah di dalam Islam untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Hanya saja dalam berdakwah, mestilah kita berdakwah pertama dengan hikmah, dengan bijaksana. Dan yang kedua dengan menyampaikan peringatan-peringatan. Dan yang ketiga, kalau memang mereka itu mau berdiskusi, berdebat, maka kita pun berdebat. Tetapi berdebat dengan cara yang baik. Tidak dengan emosi, tidak dengan mencaci, memaki, tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja, dengan hikmah, dengan memberikan peringatan yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Dengan demikian bermakna agama Islam itu adalah agama yang akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa terkecuali. Kemudian apabila pada hari ini kita menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, berkaitan dengan orang-orang Nasrani, yaitu khususnya tentang kesesatan yang mereka lakukan, yaitu kemusyrikan atau kemaksiatan, maka sebenarnya bukan untuk mencela mereka, bukan untuk menghina mereka, tetapi untuk menyampaikan kepada mereka peringatan. Mudah-mudahan mereka sadar. Apabila mereka lalai, mereka menjadi ingat. Apabila mereka tidak tahu, mereka menjadi tahu. Dan dengan demikian, apabila mereka menjadi lembut hati karena diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah, kemudian mereka mengikuti kebenaran yang disampaikan kepada mereka, maka sebenarnya mereka melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Biasanya orang yang telah mendapat petunjuk disebabkan karena dakwah Islam, ia akan berterima kasih. Terima kasih wahai umat Islam yang telah menyampaikan peringatan kepada kami. Tanpa dakwah mungkin kami ini tetap di dalam kebodohan dan di dalam kesesatan. Maka kalau kita tidak berdakwah kepada mereka, boleh jadi mereka nanti akan meminta pertanggungjawaban dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka akan mengatakan, "Ya Allah, mengapa Engkau persalahkan kami saja? Sementara di sana dahulu di Pekanbaru, pamannya kami berdiam di Pekanbaru, di sana dahulu ada umat Islam yang mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau berdakwah kepada kami, membiarkan kami dalam kesesatan. Maka ya Allah, jangan persalahkan kami saja, persalahkan juga Ustadz Mustafa itu." Ini kalau kita tak menyampaikan, maka kita mesti menyampaikan pada hari ini. Dan ketika kita menyampaikan, tujuannya adalah untuk menjalankan tanggung jawab supaya kita nanti selamat di hadapan Allah ketika mempertanggungjawabkan apa yang kita telah ketahui selama hidup di dunia ini. Masing-masing kita, bukan hanya orang per orang, bukan hanya ustadz-ustadz saja, tidak. Siapapun di antara kita, apalagi yang ada kaitan keluarga dengan kita, mesti orang tua kepada anak, dan boleh jadi anak kepada orang tua. Maka banyak anak-anak yang telah memeluk Islam, orang tuanya masih lagi di dalam agama yang bukan Islam, di dalam kekafiran, kesesatan. Maka anak-anak ini dia mesti menyeru orang-orang tua mereka, tetapi dengan cara seperti yang kita sebutkan tadi, dengan cara yang bijaksana, dengan cara peringatan yang baik. Kalau orang tua itu mau berdiskusi, bertukar pikiran, itu pun juga dengan cara baik. Kalau sudah tidak baik lagi dalam berdiskusi, berhenti,
jangan teruskan diskusi. Karena diskusi yang tidak baik tidak akan sampai kepada kebenaran. Bahkan dia mungkin akan memutuskan hubungan silaturahim, dan itu terus tetap senantiasa dijaga meskipun berbeda agama, antara abang dengan adik, antara orang tua dengan anak, dan seterusnya. Jadi ayat ini adalah ayat yang merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Baik, sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Qul ya ahlal kitab, qul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Qul ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Wahai ahlul kitab. Rasulullah menyeru ahlul kitab. Dan seruan kepada ahlul kitab ini sebagai ahlul kitab ini adalah langsung dari sisi Allah. Rasulullah hanya menyampaikannya saja. Kemudian ketika Allah menggunakan perkataan ahlul kitab, setelah kita terangkan sebelum ini, tujuannya adalah untuk membujuk hati mereka. Membujuk hati mereka, yaitu seakan-akan dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang yang telah menerima kitab suci Taurat, kitab suci Injil, yang di dalamnya ada kebenaran. Dan di antara kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dan Injil adalah akan datang seorang rasul. Akan datang seorang rasul yang akan membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil, yang namanya adalah Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad. Kemudian diterangkan pula sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga melalui sifat-sifat tersebut mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi mereka mengetahui kandungan kitab suci tapi tidak mau mengamalkannya. Maka dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang diberi kitab suci, membujuk mereka, kamu orang-orang yang diberi kitab suci, maka sebaiknya kamu adalah orang-orang yang mengamalkan kitab suci tersebut, yaitu dengan beriman kepada Rasul yang terakhir yang sekarang ini menyerumu, wahai ahlul kitab. Karena ayat ini adalah ayat perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk menyeru ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberi alkitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas di dalam agamamu. Jangan, kalau disebut kata jangan bermakna melarang. Larangan Allah itu mesti ditinggalkan. Haram hukumnya untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi haram hukumnya melampaui batas, karena melampaui batas adalah yang dilarang. Jangan kamu melampaui batas. Perkataan melampaui batas, taghlu, di dalam ayat ini dari kata ghala. Yaghlu, melampaui batas, maknanya adalah melakukan sesuatu di luar batas yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam agamanya. Apa umpamanya? Umpamanya batasan Allah adalah tentang Nabi Isa sajalah kita sebut. Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu adalah manusia biasa, tetapi dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, dan ditugaskan Nabi Isa itu untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Berarti Nabi Isa itu adalah seorang rasul dari kalangan manusia biasa. Itu adalah batasan yang Allah telah tetapkan. Tetapi ada yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini bukan manusia, Nabi Isa ini Tuhan. Nah, seperti yang disebutkan sebelum ini. Ini namanya melampaui batas. Terlalu menghormati
memuliakan Nabi Isa, terlalu ini namanya melampaui batas, terlalu memuliakan sehingga menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Kelompok mana ini dari kalangan ahlul kitab? Kelompok orang-orang Kristen. Ada lagi kelompok orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini terlalu menghina Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan Nabi Isa ini anak zina, anak hasil perbuatan tercela ibunya. Karena orang-orang Yahudi menuduh Maryam melakukan perbuatan yang tercela. Ini merendahkan, menghina, mengkeji Nabi Isa alaihissalam. Padahal telah diterangkan sebelum ini Nabi Isa alaihissalam dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dilahirkan oleh ibundanya tanpa disentuh oleh lelaki. Tujuannya adalah untuk menerangkan kepada Bani Israel bahwasanya Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Anak bisa saja lahir tanpa hukum sebab akibat. Apa sebab? Sebab sebenarnya yang berkuasa di alam semesta ini bukan hukum sebab akibat. Yang berkuasa di alam semesta ini adalah yang menciptakan alam semesta ini. Semestinya mengajar Bani Israel tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di alam semesta ini. Tetapi mereka tidak memahami perkara ini. Yang satu melampaui batas dengan menuhankan Nabi Isa, yang satu lagi melampaui batas dengan menghina Nabi Isa alaihi salam. Yang satu melampaui batas dengan menuhankan Nabi Isa dan ibu Nabi Isa. Yang satu lagi melampaui batas dengan menghinakan Nabi Isa dan ibu Nabi Isa alaihi salam. Maka ayat ini menyebut la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas di dalam agamamu. Ini kalau kita bawa makna melampaui batas itu kepada Nabi Isa. Tetapi ayat ini sifatnya umum. Apabila ayat ini sifatnya umum, maka larangan melampaui batas bukan hanya dalam perkara Nabi Isa, dalam seluruh perkara. Apa saja perkara yang sudah ditetapkan di dalam agama dan itu disebut ada yang di dalam batasan, maka yang di luar agama itu namanya melampaui batas. Di dalam agama memuji Allah, itu di dalam agama. Tetapi orang-orang Yahudi sebelum ini bagaimana? Mencela Allah dengan mengatakan Allah itu bakhil, tangan Allah itu terbelenggu. Bermakna mereka mencela Allah, bermakna mereka ini melampaui batas. Dan telah disebutkan sebelum ini tentang kebohongan mereka, perkataan mereka yang tercela, kemudian perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, yang tidak terpuji, sudah diterangkan sebelum ini. Dan semua itu adalah perbuatan melampaui batas. Yang mana yang tidak melampaui batas? Yang tidak melampaui batas itu adalah yang disebutkan di dalam agama, yaitu yang disebutkan di dalam kitab suci. Kalau kita pada hari ini, yang mana yang di dalam batasan agama, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, sesuai dengan petunjuk Allah dalam batasan, bertentangan dengan petunjuk Allah di luar batasan. Jadi petunjuk Allah itulah yang memberikan batasan. Perintah berarti baik, buat. Larangan berarti buruk, tinggalkan. Itulah dia batasan Allah. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Itu namanya batasan. Tetapi yang melampaui batas, yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang pula dilakukan. Itu namanya melampaui batas. Mentauhidkan Allah, melakukannya dalam batasan. Tetapi menyekutukan Allah, bermakna di luar batasan. Sebutlah apa saja dalam perkara agama. Jadi ketika dilarang melampaui batas, bermakna adalah di luar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu melampaui batas dalam perkara agama.
Apabila ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada ahlul kitab, apakah juga disampaikan kepada kita? Iya, disampaikan juga kepada kita. Jangan difahami, oh ini kan kepada ahlul kitab, bermana kita ini tak termasuklah ke dalam orang-orang yang dilarang melampaui batas. Kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diseru untuk tidak melampaui batas. Bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan di dalam hadis baginda, yaitu jangan melampaui batas. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan juga Al-Hakim. Wa iyyakum wal ghuluwu fid din. Hendaklah kamu menjauhi perkara melampaui batas di dalam agama. Fa innama, sesungguhnya, halaka man kana qablakum, banyak binasa kaum-kaum yang terdahulu disebabkan adalah al-ghuluwu fid din, disebabkan karena melampaui batas dalam perkara agama. Kemudian juga Rasulullah ada bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, diulang sekali lagi, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, diulang sekali lagi, 3 kali Rasulullah mengulang, yaitu kecelakaan bagi orang-orang yang melampaui batas. Sakit badan, mestinya pergi ke dokter, makan obat, dia pergi ke dukun, melampaui batas. Ini contoh mudah. Setiap apa yang di luar petunjuk adalah melampaui batas. Apa saja, sebut saja. Bahkan dalam berdakwah juga ada juga perbuatan melampaui batas. Kita ini mesti menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, yang terpuji, tapi mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar, kesat, mengkeji, menghina, itu namanya melampaui batas. Tidak dibenarkan. Jadi dalam perkara apa saja tidak boleh melampaui batas. Bukan hanya perkara akidah, tapi juga perkara ibadah dan perkara-perkara kehidupan lainnya. Ayat ini bersifat umum, maka hendaklah dia difahami dengan umum pula. Janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu ghairal haq, tanpa kebenaran, dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar berarti ada juga melampaui batas dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang tidak benar dilarang, bermakna boleh melampaui batas dengan cara yang benar. Ini dibahaskan dalam tafsir oleh para ulama, sehingga ada di antara ulama tafsir yang menyebutkan ada di sana melampaui batas dengan cara yang benar, dan itu tidak dilarang, dibolehkan. Umpamanya mengkaji agama. Ada yang bersungguh-sungguh dalam mengkaji agama, siang malam mengkaji agama saja, sampai mencari rezeki pun ditinggalkan. Ini melampaui batas. Melampaui batas. Boleh silakan, apabila tidak membawa kepada kemudaratan, tidak membawa kepada pelanggaran, tidak membawa kepada pengabaian hak-hak orang lain, boleh. Umpamanya dahulu seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ini terlambat memeluk Islam, yaitu pada tahun yang ke-7 Hijriah baru memeluk Islam. Bermakna bersama dengan Rasulullah 3 tahun saja. Setelah itu Rasulullah wafat lagi. Maka merasa terlambat, Abu Hurairah ini melampaui batas. Tapi melampaui batas dengan cara yang benar, yaitu tak mau bekerja, karena mau menuntut ilmu saja di Masjid Nabawi saja. Lalu bagaimana makan minum? Makan minum bergantung kepada siapa yang memberi saja. Tawakalnya betul-betul sempurna kepada Allah. Sampai-sampai Abu Hurairah ini karena menanggung laparnya, tak mampu lagi, mau meminta tak pula mau meminta. Tidak seperti orang sekarang, sedikit laparnya dah meminta, tidak lapar pun juga meminta. Kalau Abu Hurairah sudah terlalu lapar, tak juga mau meminta, kemudian diletakkan batu di perut,
untuk menahan lapar tersebut. Sampai Abu Hurairah ini tidur dengan membungkuk. Tidur membungkuk itu namanya menahan perutnya, lapar, di dekat mimbar Masjid Nabawi. Kemudian dilihat, ini siapa ini? Seperti orang mati, tapi sebenarnya menanggung lapar. Ini melampaui batas, tapi dengan cara yang dibenarkan. Boleh. Melampaui batas juga. Dan ini tidak membawa kepada mengabaikan hak-hak orang lain. Tak ada hak orang lain yang diabaikan. Karena Abu Hurairah ini adalah menuntut ilmu dan tidak ada tanggungan yang lain pada dirinya. Maka terkenallah Abu Hurairah sekarang ini sebagai yang banyak meriwayatkan hadis. Apa sebab? Sebab sepanjang hari bersama Rasulullah saja mendengar hadis. Para ulama hadis kita juga begitu. Para ulama hadis kita ini melampaui batas di dalam mencari hadis. Dari negeri ke negeri, dari negeri ke negeri, hanya untuk mencari hadis saja. Kadang-kadang satu hadis saja. Dan untuk mendapatkan kesahihan satu hadis itu dari seseorang ke seseorang, dari seseorang ke seseorang yang meriwayatkannya sampai bertahun-tahun untuk satu hadis. Ini melampaui batas atau tidak ini? Melampaui batas ya. Sampai tak sempat lagi untuk mengumpulkan harta, membangun rumah, jangankan rumah, untuk makan minum pun tidak. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu sampai-sampai beliau tidak ada lagi yang akan dimakan dan yang akan diminum, karena disibukkan dengan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ini oleh para ulama tafsir yang menerangkan ada di antara perbuatan yang melampaui batas itu yang dibolehkan, yaitu perbuatan yang melampaui batas yang benar, yang dibenarkan. Jadi ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Yang dimasukkan dalam ayat ini adalah ghairal haqq, yaitu yang tidak dibenarkan, dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan setiap orang punya ukuran masing-masing. Jadi jangan ukur orang dengan diri kita. Oh lah, melampaui batas lah dia itu, salah dia itu. Jangan. Boleh jadi orang itu tidak sama dengan kita. Kita sekarang ini masih ada tanggungan, hutang di bank pun masih belum lunas umpamanya. Sementara orang itu sudah pensiun, uang simpanan banyak di bank, anaknya sudah besar-besar, dan memang waktunya kosong sepenuhnya. Kemudian dia belajar pagi, petang, malam. Jangan sebut dia melampaui batas, karena memang dia tidak mengabaikan hak-hak siapa-siapa. Melampaui batas, melampau lah, siang malam sepanjang hari belajar saja dia. Kita yang melihat diri kita, kemudian jangan ketika melihat diri kita, kita melihat orang lain pula dan cepat membuat penghukuman. Tidak. Baik. Jadi larangan melampaui batas dalam ayat ini bersifat umum. Tetapi kita kaitkan tadi dengan Nabi Isa. Apa sebab? Sebab ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, yaitu menuhankan Nabi Isa alaihissalam, atau orang-orang Yahudi yang sangat membenci Nabi Isa. Sampai-sampai orang Yahudi ini akan membunuh Nabi Isa. Kalau tidaklah Allah mengangkat ke langit, sudah wafat Nabi Isa di tiang salib. Bahkan orang Kristen sendiri pun berpendapat bahwa Nabi Isa telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang larangan melampaui batas, tapi kita kaitkan tadi dalam tafsiran yang pertama kepada Nabi Isa alaihissalam supaya dia nampak pada konteksnya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu manusia. Wala tattabi'u, jangan mengikuti. Kalau disebut kata mengikuti bermakna yang mengikuti ini di mana letaknya? Di depan atau di belakang? Di belakang. Kalau disebut jangan mengikuti bermakna ada yang di hadapan, yaitu yang diikuti. Maka siapa yang diikuti? Nah, ayat ini menerangkan
Ada 3 kelompok yang diikuti itu. Pertama adalah ahwa'a qaumin qad dallu, ahwa'a qaumin qad dallu, yaitu hawa nafsu manusia yang telah sesat pada masa dahulu. Jadi ada manusia-manusia yang telah sesat masa dahulu, yang mereka itu pun sudah mati, sudah lama berlalu, tetapi pendapat-pendapat yang sesat masih lagi diikuti. Maka dilarang, jangan kamu mengikuti, jangan kamu berada di belakang pendapat-pendapat orang yang telah tersesat pada masa dahulu itu, yaitu sebelum kebangkitan Rasulullah. Jangan. Sekarang Rasulullah sudah diutus dan sudah menerangkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tinggalkan pendapat orang-orang yang sesat itu. Ini makna ayat ini. Sudah tinggalkanlah Markus, Matius, Lukas, tinggalkan. Itu pendapat-pendapat manusia yang sesat, tinggalkan. Sekarang ikuti Rasulullah, karena ia adalah wahyu yang beliau terima, yang beliau sampaikan. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti ahwa'a qaumin. Ahwa, hawa nafsu. Sebenarnya kata ahwa di sini, hawa nafsu ini, yang dimaksud adalah pendapat-pendapat, yaitu hasil dari fikiran orang-orang yang sesat pada masa dahulu itu, yaitu yang tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan petunjuk Allah, tetapi dari fikiran mereka sendiri, dan boleh jadi adalah berdasarkan kepentingan. Ada kepentingannya. Apa kepentingannya? Mungkin kepentingan yang bersifat duniawi, atau mungkin karena kedengkian dan kebencian, supaya tidak ada lagi yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang benar. Maka dibuatlah kebohongan dan dusta. Kemudian kebohongan dan dusta itulah yang diikuti. Ini adalah kepentingan dari orang-orang yang dengki dan benci kepada kebenaran. Asy-Sya'bi menerangkan, setiap kata ahwa disebut di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah negatif, maknanya tidak baik, buruk. Setiap kata hawa nafsu disebut bermakna tidak buruk. Keinginan hawa nafsu berarti buruk. Keinginan hati yang suci, keinginan iman, berarti baik. Kalau disebut kata iman, positif, baik. Kalau disebut hawa nafsu, negatif, buruk. Jangan ikuti kehendak-kehendak hawa nafsu mereka, orang-orang yang sesat. Jadi jangan ikuti yang buruk. Mengikuti yang buruk nanti akan buruk pula, akan mendapatkan keburukan. Min qablu, sebelum ini, yang dimaksud adalah sebelum kebangkitan Rasulullah. Itu kelompok pertama. Wa adallu katsira. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang menyesatkan. Ini lebih parah lagi dari kelompok pertama. Kelompok yang pertama itu sekedar sesat. Ini pula menyesatkan. Berarti orang yang menyesatkan ini adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia setelah mereka tersesat dari jalan Allah. Jadi ada kelompok orang-orang yang tersesat itu yang tidak mau mereka saja tersesat, tapi mereka berusaha untuk menyesatkan orang lain. Ini lebih buruk lagi dari kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang ketiga, jangan ikuti kehendak hawa nafsu. 3 kelompok ini. Kelompok yang ketiga, wadhallu, dan mereka itulah orang-orang yang sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Tadi sudah disebutkan orang-orang yang tersesat, sekarang disebutkan lagi orang-orang yang tersesat. Ini apa maknanya? Apakah pengulangan? Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Lalu orang-orang yang sesat pertama tidak sama dengan orang-orang yang tersesat yang kedua yang disebutkan di sini. Tadi yang di tengah-tengah tadi adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Itu satu kelompok pula. Ini ada orang-orang yang sesat yang mengikuti hawa nafsu orang-orang terdahulu. Ini adalah orang-orang yang sesat yang tetap sesat meskipun telah diutus Rasulullah.
Tadi sesat karena mengikuti orang-orang yang terdahulu sebelum kebangkitan Rasulullah. Jadi siapa yang dimasukkan ini? Orang-orang yang tersesat pada masa Rasulullah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikiran, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, padahal kebenaran telah terang dan jelas seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ayat berikutnya. Nah, dua ayat berikutnya ini dengan lebih mudah kita memahaminya, karena sebenarnya yang menjadi perhatian adalah ayat yang ke-77. Ayat yang pertama dari 3 ayat ini. Apabila mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas dalam perkara agama dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sesat, maka dengan demikian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kedurhakaan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan perbuatan melampaui batas. Disebabkan karena kedurhakaan dan perbuatan melampaui batas, maka Allah pun melaknat mereka. Allah melaknat mereka dengan menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang dilaknat di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau di dalam Zabur disebutkan, di dalam Injil disebutkan, dan jarak antara dua kitab suci ini 1000 tahun lebih, bermakna mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil pengajaran di sepanjang waktu yang lama itu. Jadi apabila sedemikian panjang lamanya mereka tidak mengambil pengajaran, dan sekarang wahai Muhammad mereka juga tidak mengambil pengajaran darimu, itu memang sudah tabiat mereka dari dulu. Maka jangan kamu bersedih, memang sudah dari sononya. Ini bahasa Jawanya. Memang sudah seperti itu dari dulunya. Kalau bahasa ilmiahnya, memang sudah genetiknya seperti itu. Mau diapakan? Maka jangan sedih. Tapi ada yang mau beriman, ada, tapi jumlah mereka sangat sedikit sekali. Maka beruntung orang yang sedikit yang mau keluar dari kelompok yang mengikuti kesesatan. Kemudian diterangkan dengan lebih terperinci lagi perbuatan mereka yang buruk di antara mereka, dan Allah menghinakan perbuatan mereka itu dengan mengatakan apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Adalah mereka itu satu sama lain tidak saling mencegah atau melarang dari melakukan kemungkaran. Semestinya melarang. Ada yang melakukan kemungkaran, larang. Jangan. Jangan. Ini kamu melampaui batas. Ini kamu mengikuti kehendak hawa nafsu. Ini kamu telah melakukan perbuatan yang buruk, tercela, jangan buat. Nah, semestinya demikian. Dengan cara seperti itu, karena mereka itu adalah sebagai satu kesatuan, sebagai satu umat, satu kaum. Maka dengan demikian, apabila ada yang tidak tahu, dengan nasihat dari yang lainnya menjadi tahu, yang lalai menjadi sadar, kemudian yang tersesat kembali ke pangkal jalan. Tapi mereka ini punya tabiat jalan sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri. Dan inilah yang dipaksakan pula kepada semua manusia pada hari ini dengan slogan hak asasi manusia. Jangan nasihati saya, ini hak asasi saya lah. Saya mau buat apa saja, itu adalah urusan saya. Jangan jaga tepi kain orang lain, jaga tepi kain sendiri. Ini kain-kain saya lah. Saya lapor kamu nanti ke, dan seterusnya. Akhirnya masing-masing orang melakukan kejahatan tanpa ada siapa yang mencegah. Dengan demikian maka akan tersebar luaslah kemaksiatan, kejahatan tanpa ada siapa yang mencegah. Dan keadaan yang seperti itu kita alami pada hari ini. Ustaz, jangan sebut-sebut. Apa yang kami buat ini biarkan kami buat.
Ustaz baca sajalah Quran itu, kemudian berzikir sajalah, dan jangan sebut-sebut apa yang kami lakukan. Ada kita terdengar orang yang seperti itu? Ada. Bahkan ustaz itu pun disuruhnya turun ustaz dari mimbar. Tak mau ustaznya turun dari mimbar, dia keluar dari majlis itu. Ini kelakuan orang Yahudi yang seperti ini. Kelakuan orang-orang yang sesat yang seperti ini. Tapi kalau disebut seperti ini marah pula dia. Jangan buat pesta kembang api itu untuk menyambut tahun baru. Itu perbuatan orang di luar Islam itu. Tak ada kaitan dengan agama Islam. Membuang-buang uang rakyat, pembaziran. Membazir itu perbuatan syaitan. La tubadziru tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan kamu mubazir. Mubazir itu perbuatan syaitan, dan syaitan itu sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan dan lain sebagainya. Mengapa ustaz ini sebut-sebut perkara ini? Sebut perkara lain saja. Biarkan kami dengan kesenangan hidup kami dan seterusnya. Kita sebutkan itu mengapa didirikan karaoke banyak sekali ini. Bahkan dekat pula lagi dengan tempat ibadah. Dan kita tahu di dalam karaoke itu tak ada ketaatan dalamnya. Ada orang yang berzikir di karaoke? Tak ada. Ada orang yang baca Quran di karaoke? Tidak ada. Yang ada adalah orang mabuk-mabukan di karaoke, berzina di karaoke, narkoba di karaoke, karaoke. Tetapi diberi izin tanpa ada batasan. Ini untuk dapatkan pendapatan asli daerah, Ustaz. Kita akan perlu membangun juga. Tidak akan terbangun negeri ini dengan uang haram. Tidak akan. Negeri ini akan dibangun dengan uang halal. Barulah Allah itu meridai. Baldatun tayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, Allah mengampuni. Bagaimana Allah akan memberikan ampunan kalau hidup itu di dalam kemaksiatan? Tidak akan mungkin. Tetapi ketika perbuatan buruk ini kita sampaikan, jangan buat perbuatan buruk, tak mau. Ini Allah sebutkan, mereka itu satu sama lain tidak mau nasihat menasihati. Dan untuk melarang orang lain melakukan keburukan pada hari ini sangat berat sekali. Bahkan dia marah, dimelalakkannya matanya kepada kita, hampir keluar bola matanya itu, karena marahnya kepada kita. Padahal sebenarnya kita menyelamatkannya, karena setiap kemungkaran yang dilakukan, mungkar itu adalah perkara yang tidak disukai oleh agama dan tidak sesuai dengan akal. Siapa yang memahami dengan akal fikirannya yang sehat bahwasanya meminum minuman keras itu adalah baik? Tak ada. Berzina itu adalah baik? Tak ada. Berjudi itu adalah baik? Tak ada. Tapi mengapa dibiarkan? Karena tidak mau melarang dari perbuatan mungkar itu. Tak tahu apa sebabnya. Mungkin tak dapat uang, mungkin dari orang yang menyelenggarakannya itu disetor setiap bulan ke dalam rekeningnya. Dengan cara itu dia hidup. Itu uang yang haram. Janganlah dengan uang yang haram itu menghidupkan keluarga. Tidak akan selamat di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Ini adalah pengajaran bagi kita. 3 ayat ini menerangkan tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, dan mungkin juga pada masa
pada masa sekarang, maka Allah menutup ayat dengan mengatakan labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan itu. Apabila Allah telah menetapkan buruk, maka pastilah buruknya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengajaran dari apa yang disampaikan oleh ayat-ayat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.